Mari kita semua bisa bangkit berdiri. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, memuji meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan baca ayat fotum kita baca bersama-sama, amin. Kita akan baca Yudas pasal 1 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. 1, 2, 3. Allah kuat dan dapat menolong kamu supaya kamu jangan jatuh. Ia dapat membawa kamu ke hadapan kemuliaannya dengan tidak ada kesalahan padamu dan memberikan sukacita besar kepadamu. Dialah satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kuasa dan memenang melalui Yesus Kristus Tuhan kita sepanjang masa, dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami meninggikan Kau Yesus. Mari coba Tuhan sama-sama katakan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya.
Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita bersama memasuki pertanyaan katekismus ke-36. Saya akan membacakan untuk pertanyaannya dan bersama kita membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, menghibur, memimpin, memberi kita karunia-karunia rohani, serta kerinduan untuk menaati Allah, juga memampukan kita untuk berdoa dan memahami firman Allah. Kita baca bersama Yohanes 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Silakan duduk saudara. Saudara, kita tahu bahwa sebelum kita semua mengalami kelahiran baru, kita sebelumnya adalah orang-orang yang dikatakan mati secara rohani. Seperti yang Paulus katakan di dalam Efesus 2 ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Itulah kita dahulu, saudara. Namun oleh karena kasih karunia-Nya semata, Tuhan menghidupkan kita melalui Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus melembutkan hati kita yang tadinya keras dan membuka mata rohani kita yang tadinya tertutup, sehingga kita dapat percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun pekerjaan Allah Roh Kudus tidak berhenti sampai di situ. Setelah kita diselamatkan, kehendak Allah adalah agar hidup kita semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Disinilah Allah Roh Kudus senantiasa menolong kita. Dia menginsafkan kita akan dosa. Dia menghibur kita di tengah pergumulan. Dia memimpin kita kepada kebenaran. Dan Dia memberikan kita karunia rohani serta kerinduan untuk menaati Allah. Namun perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus kita tahu bukanlah perjalanan yang mudah. Ada kalanya kita mungkin merasa lelah, ada kalanya kita mungkin ingin menyerah, ada kalanya kita bertanya di dalam hati kita, Tuhan, aku sudah percaya kepadamu. Kenapa tapi aku berulang kali jatuh di dosa yang sama berkali-kali? Kenapa hatiku masih dipenuhi dengan ego, amarah, dan kepentingan diri sendiri? Mungkin kita bertanya-tanya seperti itu dalam diri kita. Tetapi sesungguhnya di tengah kelemahan dan pergumulan kita itu, disitulah sesungguhnya kita makin sadar akan kecenderungan hati kita yang berdosa ini. Dan betapa kita membutuhkan Allah Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan kita. Karena menjadi pengikut Kristus tidak menjamin hidup kita akan menjadi aman dan nyaman, saudara. Justru sebaliknya, keinginan daging, daya tarik dunia ini, serta godaan dari si jahat terus berusaha untuk menarik kita kembali kepada kehidupan lama kita. Puji Tuhan karena Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Dia setia, menolong kita di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan di saat yang sama, kita pun memiliki bagian yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu berjaga-jaga, bertekun, dan senantiasa bersandar kepadanya. Melalui disiplin rohani yang kita jalani, di dalam perenungan firman, di dalam doa, saat teduh kita, di dalam semua hal itu, Allah Roh Kudus menuntun kita dan memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenarannya. Nah, oleh sebab itu kita patut bersyukur, saudara. Karena di dalam perjalanan iman yang digambarkan seperti di medan pertempuran ini, saudara, kita tidak menjalaninya seorang diri. Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Allah Roh Kudus enggak hanya sekedar memberikan semangat atau motivasi dari luar, tetapi Dia tinggal di dalam kita. Dia hadir di setiap langkah yang kita jalani. Dia menopang kita saat kita lemah. Dia menguatkan kita saat kita mungkin ingin menyerah. Dan Dia memampukan kita untuk terus melangkah. Bahkan Dia turut berperang bersama dengan kita di dalam peperangan yang sesungguhnya sudah dimenangkan oleh Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya kita memiliki harapan. Harapan yang teguh. Karena kemenangan itu sesungguhnya sudah diberikan kepada setiap kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri.
Saudara, mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena kita tahu sesungguhnya Allah Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Tetapi betapa sering mungkin kita mengabaikan Dia dengan tetap mengandalkan pemikiran kita sendiri, dengan tetap mengeraskan hati kita dan bertindak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Oleh sebab itu mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Persilakan. Betapa kami mencintai karya-Mu yang begitu ajaib, ya Allah Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau menghidupkan kami yang tadinya mati. Engkau membukakan mata rohani kami yang tadinya tertutup, sehingga kami dapat percaya kepada pribadi Yesus Kristus dan menjalani hidup sebagai seorang murid Kristus. Ampuni kami, karena terkadang kami lupa bahwa Engkau ada di dalam kami dan senantiasa menuntun kami. Tapi kami lebih sering menggunakan akal pikiran kami sendiri. Kami mengeraskan hati kami dengan tetap bertindak semau kami. Ampuni kami, ya Allah Roh Kudus. Tolong kami di dalam setiap perenungan firman Tuhan yang kami lakukan. Di dalam doa kami, di dalam setiap disiplin rohani yang kami lakukan. Kiranya Engkau senantiasa membentuk kami untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku,
Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kami persembahkan kepadamu. Menyembah Tuhan kami. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami datang Tuhan dengan segala kerentanan kami, kelemahan kami, keberdosaan kami. Kami datang, kami menyatakan kami butuh Engkau. Setiap jam dalam hidup kami butuh Engkau menuntun kami, membawa kami kembali memandang kepada Kristus, Sang Penyelamat kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau layak memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, anugerahilah. Katakan, ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Pujikan. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, anugerahilah. Kami butuh Engkau setiap jam dalam hidup kami Tuhan. Saudara, biarlah ini menjadi doa setiap kita. Mari katakan, ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, anugerahilah. Kami perlu Engkau Tuhan, amin. Ku datang Juru Selamat, anugerahilah. Ku datang Juru Selamat, anugerahilah. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita arahkan mata kita, katakan, pandanglah pada Yesus. Pujikan. Pandanglah wajah mulianya. Amin. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Sama-sama angkat suara kita. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulia
Lord. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaan-Nya. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaan-Nya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan. Karena meskipun di dalam kelemahan kami, keberdosaan kami, kegagalan kami, Engkau Allah Roh Kudus berhabitasi di dalam hati kami, tidak pernah meninggalkan kami, dan menuntun langkah kami, membawa kami terus untuk memandang kepada Juru Selamat kami yang sejati, Yesus Kristus. Apalagi yang kami khawatirkan Tuhan, apalagi yang kami takutkan Tuhan. Kalau tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami, tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Dan Allah Roh Kudus, Engkau selalu menolong kami, menginsyafkan kami, membawa kami dalam satu pertobatan kepada pertobatan yang lain, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apa yang telah Engkau tulis di surga terjadi dalam hidup setiap kami yang ada di sini Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu adalah ketenangan bagi setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan cara scan QR Code yang ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hidup yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami Tuhan. Juga untuk setiap berkat yang Kau percayakan kepada kami. Kami percaya itu semua dari Engkau saja asalnya. Oleh sebab itu, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu dengan hati yang bersuka cita. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Shalom Church, senang sekali bisa menyambut Anda hari ini. Saya Joshua and this is Gibeon Weekly News. Mari kita awali dengan info mengenai perjamuan kudus. Minggu depan kita akan mengingat kasih dan pengorbanan Kristus melalui sakramen ini. Siapkan hati Anda dan jangan lupa ajak keluarga serta teman Anda untuk hadir dalam ibadah pukul 8, 10.30 maupun pukul 1 siang. Sakramen baptisan adalah tanda kasih karunia Tuhan yang nyata, bahwa kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, melainkan bagi Kristus yang sudah menebus kita. Ini adalah langkah iman yang mengukuhkan identitas baru kita di dalam Dia. Kami ingin mengingatkan bahwa pendaftaran sakramen baptisan kudus masih dibuka. Bagi Anda yang sudah atau sedang menyelesaikan
kelas Anda pasti selamat dan rindu mengambil langkah iman ini, segera daftarkan diri Anda melalui gibeon.church/events. Atau juga dapat berkunjung ke Connect Booth kami yang berlokasi di depan gereja untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai baptisan. Hari ini kita akan memulai perjalanan kita dengan kelas APS. Di kelas APS minggu pertama ini kita belajar tentang keabsahan Alkitab. Dalam topik ini kita akan menggali lebih dalam tentang mengapa Alkitab bisa dipercaya. Apa itu ineransi dan infalibilitas Alkitab. Serta bagaimana firman Tuhan menjadi dasar kepastian keselamatan kita. Tidak hanya APS, hari ini juga adalah minggu pertama kelas APB. Fokus kita minggu ini adalah teologi Injil. Teologi Injil bukan hanya tentang mendefinisikan Injil dengan tepat, tetapi lebih dari itu tentang bagaimana Injil diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari landasan Injil, yaitu memahami Injil sebagai fondasi dan esensi dari seluruh kehidupan orang percaya, serta solusi Injil yang menunjukkan bagaimana Injil memberikan jawaban atas ketegangan antara legalisme dan antinomianisme. Kelas APS dan APB akan diadakan pada pukul 3 sore. Kelas APS berlokasi di hall lantai 1, sedangkan kelas APB di hall lantai 3. Pastikan Anda melakukan registrasi ulang sebelum masuk ke kelas. Next info, di tengah kesibukan hidup, pelayanan seringkali terlihat seperti kegiatan tambahan. Namun pelayanan bukan sekedar membantu gereja atau mengisi kebutuhan acara, tapi sebuah undangan Allah agar kita turut mengambil bagian dalam karyanya. Kesibukan akan selalu ada, tapi justru di tengah kesibukan itulah pelayanan menjadi kesempatan untuk menata hati, mengalihkan fokus dari diri sendiri kepada Tuhan dan sesama. So, sebentar. Gimana kelanjutannya, Pastor Daniel? Oh, gini. So, dalam Discover Your Calling Through Ministry, Anda dapat bergabung dalam pelayanan sesuai dengan panggilan Anda. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut. Dan jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat visit Connect Booth yang berada di depan area gereja. Nah, gitu bro. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Thank you and enjoy the sermon. Saya undang mari kita semua bangkit berdiri. Hari ini saya mengajak kita untuk masuk ke dalam doa pertobatan. Bapa, aku datang kepadamu apa adanya. Aku mengaku dosaku di hadapanmu, tapi aku bersyukur karena di dalam Kristus pengakuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah sukacita. Terima kasih karena Engkau ubah rasa bersalahku menjadi kebebasan dan rasa maluku Engkau balut dalam pelukan-Mu Bapa. Pimpin aku untuk hidup dalam pertobatan setiap hari dan terus berjalan dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan saudara untuk khotbah berseri yang baru saudara ya. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Thank you for coming, teman-teman yang live streaming online. Thank you for tuning in. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk tamu-tamu kita kalau ada yang pertama kali hadir. Ya, minggu lalu banyak yang online tapi hari ini kayaknya udah mulai full lagi ya. Tadi pagi juga penuh sekali ya saudara ya. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, hari ini kita ada di dalam minggu kedua dari khotbah berseri kita yang berjudul Liturgi, menjadikan Injil sebagai pusat. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai call to worship. Dan minggu ini kita akan belajar mengenai confession of sin and assurance of pardon ya saudara. Dan itu adalah bahasa Indonesianya adalah pengakuan dosa dan berita anugerah ya. Ternyata liturgi itu bukan hanya pada waktu kita itu mengikuti tradisi atau cuman urutan ibadah saja, tetapi liturgi ternyata banyak maknanya dan setiap gereja kalau mereka melakukan liturgi itu ternyata memiliki makna teologis yang sangat dalam. Dan
Dan hari ini kita akan melihat bersama-sama Mazmur 130 ayat 1 sampai yang ke-8, hanya 8 ayat. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap. Kita akan membacanya bergantian. Mazmur 130 ayat 1. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ayat 2, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Ayat 4, padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat 8, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Begitulah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Saudara, banyak orang yang berpikir bahwa puji-pujian sebelum khotbah itu adalah opening saja dari sebuah ibadah. Kita pikir kita seperti pergi ke bioskop. Biasanya bilang begini, nggak apa-apa, masih puji-pujian, belum khotbah, kita belum telat. Kayak masih iklan, kayak masih pesan sponsor, atau mungkin ekstra akan film-film yang akan datang. Kita pikir perenungan katekismus hanyalah formalitas, nunggu orang datang pada datang semua sebelum khotbah, saudara. Tapi tahukah saudara, ternyata liturgi bukan seperti itu. Karena ada pola Alkitab yang ditunjukkan untuk membentuk spiritualitas kita. Ternyata liturgi sangatlah esensial dalam ibadah. Tahukah saudara, liturgi itu menjadi sarana spiritual formation. Liturgi itu mendewasakan iman. Karena pemuritan tidak hanya terjadi pada saat khotbah. Seringkali kita berpikir bahwa itu hanyalah rundown nungguin orang datang. Tetapi tahukah saudara, liturgi seluruh alur ibadah, ketika kita menyanyi, kita ada katekismus, ada pengakuan dosa, ada berita anugerah, ketika kita mendengarkan firman, merespon firman, bahkan doa berkat, di mana biasanya orang pulang duluan karena nggak mau terjebak parkir ya saudara ya. Itu semua adalah spiritual formation. Jadi saudara, waktu kita menyanyikan lagu itu bukan sekedar kita hanya lega. Aduh, aku mengalami hadirat Tuhan, mengekspresikan emosi. Bukan saudara, tetapi ada spiritual formation. Makanya setiap lagu yang dipilih di sini itu mendidik, menyentuh hati dan membawa kita memandang kepada Injil, kepada Kristus. Setiap katekismus, setiap doa, itu semua dipilih karena semuanya berhubungan dan bahkan klimaksnya ada di khotbah. Itulah sebabnya liturgi sangat penting. Liturgi bukan cuma hanya nungguin orang datang. Dengan kata lain, bagian liturgi itu bukan hanya menjadi sebuah opening saja, tetapi sebenarnya perjalanan iman. Ada orang yang bilang begini, saya minggu lalu udah bilang begini, aku gak suka liturgi, gerejaku tuh gak ada liturgi, gak suka liturgi. Itulah liturgi saudara. Karena sadar atau tidak, setiap gereja, setiap ibadah gereja memiliki liturgi. Makanya kita perlu sadar, dalam 1 tahun cuma 52 kali kita ini ditata ulang hatinya, dibentuk. Karena setiap hari dunia berkhotbah sama saudara, setiap hari YouTube berkhotbah sama saudara, setiap hari Instagram dan TikTok itu berkhotbah sama saudara. Sedangkan di dalam 1 tahun kita cuma punya 52 minggu, itu pun juga bolong-bolong. Bukan saudara, pada waktu kita mendengarkan khotbah, waktu kita mengikuti liturgi, hati kita sedang dikalibrasi. Jadi pertanyaannya, apakah dasar struktur liturgi ibadah gereja itu berasal dari firman Tuhan, ataukah hanya sekedar budaya atau preferensi? Nah, minggu lalu kita belajar bagaimana urutan ibadah itu ternyata sesuai dengan pola Alkitab, saudara ya. Kalau saudara lihat Musa, saudara lihat bangsa Israel, saudara lihat Yesaya, bahkan narasi Alkitab. Yang pertama, call to worship. Katakan sama-sama, call to worship. Yang kedua ada pengakuan dosa. Katakan sama-sama, pengakuan dosa. Yang ketiga ada berita anugerah. Katakan sama-sama. Yang keempat adalah respon. Ya saudara. Yang kelima adalah sending, benediction, yaitu doa berkat. Nah ini semua saudara bisa lihat.
Bahkan narasi Alkitab kalau saudara perhatikan, penciptaan, waktu Allah menciptakan segala sesuatu dan manusia diciptakan, dia berkata, itu semua sangat baik. Dia call to worship, membawa seluruh ciptaan memuji dia. Ada call to worship. Tapi apa yang terjadi di Kejadian 3? Manusia jatuh dalam dosa, makanya ada confession of sin. Tapi Tuhan menyembelih binatang dan menutupi tubuh mereka karena mereka sadar bahwa mereka telanjang. Makanya ada binatang yang disembelih kemudian kulitnya dipakaikan. Itu ada berita anugerah. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan keturunan dari ular ini. Ada berita anugerah. Injil pertama, proto-evangelium, pertama kali diberitakan di Taman Eden. Kemudian ada respon. Setiap kali ada renewal, itu tentang Injil. Kemudian yang terakhir selalu ada benediction, ada pemulihan-pemulihan. Jadi bahkan kalau saudara lihat, narasi Alkitab pun memiliki sebuah pola. Makanya hari ini kalau saudara mengalami, terutama yang tadi datang, ya saya senang tuh kalau kebaktian ini itu 80% sudah penuh ya saudara ya, sebelum jam 10.30. Nggak tahu itu karena kenapa. Kadang-kadang ada orang, kalau enggak saya enggak dapat tempat duduk pak, gitu saudara ya. Atau kalau enggak saya nanti parkirnya susah, makanya saya mau parkir dekat, makanya datangnya jam 10. Tapi tahukah Anda, kalau Anda di sini sebelum ibadah mulai, Anda ini sedang mengikuti sebuah spiritual formation. Anda sedang dibentuk oleh liturgi. Nah minggu lalu kita belajar tentang call to worship. Dan minggu ini kita akan belajar confession of sin. Nah minggu lalu saya sedikit kasih review. Call to worship itu kita melihat apakah Tuhan itu indah atau hanya berguna. Kadang-kadang kita hanya datang kepada Tuhan karena kebutuhan saja. Tahukah saudara, call to worship adalah call to recenter. Rerouting our glory. Mengakarkan ulang kemegahan kita karena kita suka bermegah atas sesuatu yang lain selain Tuhan. Itulah sebabnya call to worship itu lepaskan kemegahan fanamu. Makanya bahkan itu video yang awal sebelum ada fotum, ayat fotum itu tahu ya saudara, ada ayat itu, videonya aja dipilih saudara. Untuk apa? Call. Untuk menyembah, alihkan perhatianmu dari masalahmu, alihkan perhatianmu dari hal-hal yang fana. Lepaskan kemegahan fanamu. Bermegahlah hanya kepada kasih setia, chesed-nya Allah. Ini bukan keset, tapi chesed ya saudara ya. Itu kasih setia, pandanglah dia bukan sekedar berguna, namun indah. Dan melakukan perjalanan seumur hidup. Setiap minggu, 52 kali setahun. Kita diingatkan karena hati kita mudah melenceng. Oke? Nah hari ini kita akan bicara tentang confession of sin, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Nah jujur saudara, topik pengakuan dosa ini bukan topik yang menjual. Bukan topik yang seksi. Bukan topik yang saya suka untuk membawakannya. Yang membuat jemaat excited. Wow, kita mengaku dosa. Siapa yang hobi mengaku dosa gitu ya saudara ya. Mungkin saudara gak seperti itu. Tetapi ini bukan topik yang populer, tapi ini penting. Kenapa kok kita perlu belajar apa itu pengakuan dosa? Nah pengakuan dosa itu bukanlah sekedar ritual untuk menyiksa diri. Atau mengasihani diri sendiri. Bukan saudara. Oh betapa buruknya aku, betapa bejatnya aku, betapa berdosanya aku. Bukan begitu saudara ya. Ada sebagian orang Kristen yang bilang, oh kita tidak perlu mengaku dosa. Udah jangan pikirin dosamu. Nanti kalau kamu memikirkan dosamu, nanti kamu tambah tertuduh. Pikirkanlah Kristus. We should not be sin conscious. We should be Christ conscious. Tahukah saudara, Alkitab tidak mengajarkan itu. We need to continue untuk bertobat. Pengakuan dosa adalah langkah pertobatan. Setiap kali kita berhenti sejenak untuk mengaku dosa, kita sedang diarahkan bukan hanya untuk merasa bersalah atau merasa ini victim, bukan. Tapi untuk sungguh-sungguh bertobat. Pertobatan ini membuka pintu bagi sukacita keselamatan. Jadi tanpa pertobatan, tidak ada relasi dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Alkitab berkata tujuan hidup manusia adalah mengenal Allah dan menikmati Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang kudus dan menikmati Tuhan kalau kita penuh dengan dosa dan tidak bertobat? Artinya hidup dalam relasi dengan Tuhan itu butuh pertobatan. Tidak mungkin terjadi tanpa pertobatan. Kalau sudah perhatikan, Yesus sendiri yang ngomong ini. Sebelum dia memulai pelayanannya di Markus 1 ayat 15. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Katanya, ayo sama-sama baca. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kata-katanya apa?
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dari awal Yesus yang ngomong ini, bertobat, percayalah kepada Injil, kabar baik, akulah Injil itu. Bahkan sebelum dia naik ke surga di Lukas 24 ayat 47, dia menyuruh murid-muridnya, dikatakan begini, juga bahwa atas nama Raja Penyelamat itu, siapa? Itu dirinya, haruslah diwartakan kepada segala bangsa bahwa, baca sama-sama yang putih, 1, 2, 3, manusia harus apa? Bertobat dan bahwa Allah mengampuni dosa. See? Confession of sin and pengakuan dosa dan berita anugerah. Jadi kalau kita perhatikan ternyata Yesus sendiri mengkhotbahkannya. Saudara, kalau saudara masih ingat Martin Luther, sebelum dia memakukan 95 dalil tentang reformasi di gereja Wittenberg, pada saat itu gereja sudah menyelewengkan Injil, menjual pengampunan dosa dengan uang ya, supaya orang itu bayar kemudian dia dosanya diampuni. Wah, Martin Luther pada saat itu benar-benar muak terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam gereja. Dan dari 95 dalilnya, nomor 1 itu dia berkata begini. Ini nomor 1 dari 95 dalil. Seluruh kehidupan orang percaya adalah pertobatan. Tanpa pertobatan kita tidak akan pernah mengalami sukacita keselamatan. Kita tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan seperti seharusnya. Kita tidak bisa memiliki hubungan dengan Allah. Nah, jadi Mazmur 130 kita akan melihat apa arti pengakuan dan pertobatan itu. Kita akan lihat 3 hal. Yang pertama, masalah yang dihadapi ketika kita melakukan pengakuan dosa. Kemudian yang kedua, janji yang ditawarkan melalui pengakuan dosa. Ada berita anugerah. Kemudian yang ketiga, kuasa yang lahir dari pengakuan dosa. Oke? Kita mulai yang pertama. Masalah yang dihadapi ketika kita melakukan pengakuan dosa. Yang siap belajar katakan yes. Nah, saya sedikit berikan konteks dari Mazmur 130. Mazmur 130 itu adalah nyanyian ziarah. Jadi lagu-lagu ini dinyanyikan waktu umat Israel saat mereka ziarah ke Yerusalem, khususnya ke Bait Allah di hari raya mereka. Jadi konteksnya umat Allah dalam perjalanan menuju hadirat Tuhan, mereka membawa pergumulan, membawa dosa, membawa pengakuan mereka dan minta pengharapan dan pengampunan dari Tuhan. Mazmur 130 juga disebut Mazmur ratapan atau pertobatan. Itu bersama dengan Mazmur 6, 32, 38, Mazmur 51 kalau sudah masih ingat saya pernah khotbah itu. Jadi ciri khasnya begini, seseorang yang berdosa, yang sadar akan dosanya, lalu berseru minta belas kasihan dan menemukan pengampunan dalam Tuhan. Jadi begitu saudara ya. Oke, nah Mazmur 130 berkata begini, di awal langsung begini. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Bahasa Inggrisnya ada out of the depths. Depths di sini itu lubang yang sangat dalam, jurang yang sangat gelap. Bahasa Ibraninya, I cry to you, O Lord. Gambaran ini mengerikan karena jarang sekali dipakai lubang, kata-kata lubang itu seperti lubang kubur. Seperti terkubur, masuk tenggelam di bawah lautan yang paling dalam, tenggelam dalam lubang yang begitu dalam dan tidak ada jalan keluarnya. Ini adalah gambaran dari kondisi spiritual manusia. Kondisi rohani kita. Yang seperti jurang, kita ini tenggelam dalam lubang yang tidak ada jalan keluarnya. Nah banyak orang ya, kita pikir kita punya masalah. Terus masalah kita gak ada jalan keluarnya. Kita bilang, loh pastor saya itu juga kayak gitu. Saya ini saat ini sedang mengalami masalah besar. Kita pikir masalah kita, kalau kita pikirin masalah uang, apa sih masalahnya manusia? Uang. Masalah apa? Pernikahan. Masalah apa lagi? Gak bisa bayar cicilan, ya kan saudara ya? Dikejar pinjol, ya kan? Masalah pemerintah. Tahukah saudara, terus saudara bilang gini, aku gak punya jalan keluar terhadap masalah-masalah itu. No, sebenarnya ada. Cuman kamu gak punya duit, makanya gak bisa bayar cicilan. Betul ya saudara ya? Sebenarnya ada. Semua masalah kita di dunia ini sebenarnya ada jalan keluarnya. Kita gak punya koneksi. Kita gak kenal orang yang tepat. Terus ada yang bilang, aku nikah sama orang yang salah. Gitu kan saudara. Atau kalau enggak, ini masalahnya bojoku sih menjadi masalah gitu ya. Salahkan orang lain. Semuanya masalah kita di dunia ini sebenarnya pasti ada jalan keluarnya. Cuman kamu belum nemu aja. Betul?
duitnya ndak ada. Ya kan? Egonya terlalu besar. Nggak mau merendahkan diri. Itulah semualah. Pokoknya masalahnya begitu. Tetapi masalah ini bukan tentang itu. Ini masalah berbicara kamu nggak punya jalan keluarnya. Kalau seakan-akan kita ini bukan lagi tenggelam di kolam renang. Bluguduk, 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 bluguduk. Terus udah gitu ada orang, tak lemparin pelampung gitu ya. Terus ada seutas tali dilempar. Terus kamu bisa menggapai, terus kamu dikasih tongkat, terus kamu bisa keluar dari masalah itu. Bukan. Ini bicara jurang kamu sudah ada di bawah dasar samudera. Tenggelam tanpa pengharapan. Perhatikan, inilah awal pengakuan dosa. Kita perlu menyadari betapa dalamnya lubang dosa tempat kita berada. Kemudian dikatakan begini ayat 2. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Bahasa Inggrisnya lebih jelas karena di sini cuma hanya dikatakan permohonanku, tetapi listen to the voice of my plea for mercy. Kata yang dipakai di sini permohonan bahasa Indonesia adalah mercy, bukan sekedar permohonan namun permintaan belas kasihan. Nah, ini penting sekali. Kenapa kok saya harus highlight ini? Let me show you the difference. Help me sama have mercy on me itu completely berbeda. Tolong aku Tuhan sama belas kasihanilah aku, beda. Karena begini, bedanya di mana Pastor? Kok kayaknya dua-dua minta tolong? Yes. Tapi minta tolong itu seperti ini. Saya sedang menganggap diri sebagai korban dari situasi yang menimpa hidupku. Tuhan, minta tolong Tuhan. Aku ini sudah baik. Aku ini sudah ibadah. Tapi kenapa kok bisnisku bangkrut? Tolong. Tuhan, aku ini sudah berusaha mengikuti proses, ikutin pranikah segala macam. Tapi sekarang aku diambang perceraian. Soalnya mungkin bojoku yang menceno, gitu, misalnya ngomong gitu. Sir. Saya sedang menganggap diri sebagai korban dari situasi yang menimpa saya. Itu help. Tetapi have mercy. Ngomongnya gini, aduh ini memang salahku. Ini dosaku. Aku memang ditipu orang, tapi aku sendiri tergiur sama tipuannya. Nah beda. Saya sebenarnya nggak layak ditolong karena situasi ini terjadi karena kesalahanku sendiri. Tapi hari ini Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Nah inilah pertobatan. Karena bukan cuman hanya minta tolong dan menganggap ya mestinya bukan salahku. Aku ini sudah berusaha, aku ini sudah baik, aku sudah berdoa, aku sudah ibadah. Tapi situasi ini menimpa aku, itu help me. Masih playing victim. Saudara-saudara. Tapi have mercy, I need your mercy Lord. Memang aku bobrok. Inilah inti pengakuan dosa. Pemazmur berkata, saya ada di jurang ini bukan karena siapa-siapa. Itu karena dosaku. Saudara, seringkali kita seperti Adam dan Hawa. Makanya saya suka sekali kalau misalnya di kelas pranikah ya. Di kelas pranikah itu kan kita biasanya ada 5 minggu kelasnya. Kemudian di setiap kelas itu ada PR-nya. Kemudian di setiap sela kelas itu ada ketemu sama mentor. Jadi totalnya 10 minggu. Jadi kalau saudara mau menikah di Gibeon Church, saudara harus ikut APS, saudara harus ikut care group ya. Terus baru bisa ikut pranikah gitu ya. Makanya kalau mau nikah tiba-tiba dalam 3 bulan atau 6 bulan saudara nggak akan bisa gitu saudara ya. Ada gereja yang lebih gampang untuk nikah gitu saudara. Di sini kenapa kok lebih susah? Karena kita ini mempersiapkan gitu ya. Nah terus biasanya di kelas pranikah itu, kenapa ya saya cerita ini ya? Oh ya ada poinnya ya saudara. Ada poinnya. Karena di kelas itu di belakang itu juga ada pendengar-pendengar. Jadi yang udah nikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu ya. Itu dengerin.
dengerin juga. Karena ternyata mereka sering gegeran gitu saudara ya. Ternyata mereka juga punya banyak masalah pernikahan gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Biasanya di situ saya jelaskan. Saya juga sering menjelaskan di sini. Saudara masih ingat Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa dulu siapa? Enggak apa-apa, ngaku aja, enggak apa-apa, bisa kok, enggak apa. Aman. Hawa, oh yang perempuan juga ngomong ya, istri saya juga ngomong Hawa, oh ya kan, ya kan? Tapi let me ask, siapa yang dicari sama Tuhan? Adam. Makanya saya selalu bilang, kalau keluargamu itu berantakan, biasanya yang dicari pertanggungjawaban siapa? Suaminya. Makanya firman Tuhan berkata, kepala laki-laki Kristus. Terus kemudian kepala perempuan, kepala istri itu suami. Wah, para feminis bilang, gak terima aku, enak gitu saudara ya. Ya, kepala itu bukan penguasa ya. Kamu berpikir, aku gak mau dikuasai. Betul. Masalahnya kepala jadi penguasa, jadi diktator. Nah itu gak benar, gak alkitabiah. Nah, tapi masalahnya gini saudara, kenapa kok ini ceritanya begini? Adam waktu ditanyain, loh Adam, kamu di mana? Oh aku sembunyi Tuhan. Loh kenapa kamu sembunyi? Aku malu Tuhan. Loh kok kamu malu? Kenapa kamu malu? Karena aku telanjang. Loh siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang aku suruh kamu tidak boleh makan? Apa kata Adam? Yo perempuan itu loh. Dan perempuan ini siapa yang ngasih? Yo kamu. Lihat. Tidak pernah ada pertobatan. Tidak pernah ada pengakuan dosa. Yang ada adalah victim. Aku iki korban. Saudara lihat, pengakuan dosa yang sejati adalah ketika kita berhenti menyalahkan orang lain. Pengakuan dosa yang sejati adalah berhenti mencari kambing hitam. Dan dengan rendah hati mengakui di hadapan Tuhan, ini salahku. Ini dosaku. Saudara, seringkali kita nggak mau seperti itu. Seringkali kita suka tuding orang lain. Ini semua gara-gara tunjangan dewan. Nah, kan begitu saudara ya. Ekonomi ini susah gara-gara. Apalagi, siapa lagi, tokoku sepi. Padahal ya ada juga hubungannya sama strategi bisnismu gitu. Tapi pokoknya semuanya salahnya. Kalau tidak ada yang disalahin siapa? Salahnya Tuhan. Kan begitu. That's what happened. Gak heran kalau kita ini hatinya begitu beku. Begitu sudah terpisah dari Tuhan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan begini. Ayat 3. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapa yang dapat tahan? Kalau Tuhan menghitung dosa, tidak ada yang bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Ini adalah realita keras. Makanya Rasul Paulus waktu berkata di Roma 3, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang memiliki akal budi, semua orang sudah berdosa, semua orang tidak ada yang mencari Allah. Para scholar, para ahli Alkitab, dia mengutip salah satunya dalam Mazmur 130. Dan tahan, siapa yang tahan di sini? Berdiri tegak di hadapan Tuhan. Saudara, sebagian orang modern menolak ide bahwa Tuhan itu menghitung dosa. Oh Tuhan itu kan kasih. Mereka bilang itu kuno, itu represif. Tapi mari kita jujur. Kita pun suka menghitung skor. Seorang sosiolog namanya Charles Tilly, saya nggak ada di sini, tetapi saya bacakan aja. Menurut bukunya yang dia tulis, Credit and Blame, dia bilang setiap orang punya justice detector, alat pendeteksi keadilan. Makanya kalau di mana-mana, saya kan konseling banyak orang, suami dan istri berantem, biasanya yang dicari, salah sopoi. Duduk salahku, salah DE. DE bilang, gak iso enak duduk salahku, salahmu ya. Terus akhirnya kita saling menyalahkan. Terus terakhir, salahmu kon kawin ambil aku. Nah, kan gitu saudara. Ya kon salahmu, kon milih aku. Nah, kan gitu kan. Ya, dua-dua podo gobloke, kan gitu saudara. Dua-dua sama bodohnya gitu. Tapi kita selalu cari credit and blame. Siapa yang harus dihukum, siapa yang salah. Siapa yang diberi kredit? Bahkan dalam masyarakat kita juga selalu hidup dalam sistem credit and blame. Mengapa kita berpikir bahwa Tuhan itu beda? Bukankah kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Realitas budaya manusia juga menghitung skor. Lihat aja yang terjadi di negeri kita.
Saudara, kalau saya mau jujur, kalau saudara lihat anggota-anggota dewan yang sekarang sedang kita protes itu, mereka dulu adalah pahlawan-pahlawan reformasi, saudara. Orang-orang yang berdiri melawan ketidakadilan di tahun 97. Mereka menolak ditindas, berjuang untuk suara rakyat, memimpin para mahasiswa untuk demo menggulingkan diktator. Tapi apa yang kita lihat sekarang, tidak sedikit dari mereka justru jadi penindas baru. Mereka dulu menuntut keadilan, kini menjadi pelaku ketidakadilan. Dan kita keep score, kita ingat, kita tuntut, kita catat kegagalan mereka. Tapi saya coba balikan pertanyaan. Kalau saudara dan saya di posisi mereka, apakah saudara yakin saudara bisa tetap murni? Saudara bisa bilang, aku pasti tetap murni. Kon dodo nonton duwe triliunan, Pak. Selama-lama orang yang paling kuat iman bisa runtuh, saudara. Apakah saudara tetap melakukan keadilan? Tetap bisa bebas dari noda? Sejujurnya kita sama saja. Kalau saudara jadi Adam, yakin kamu gak jatuh dalam dosa. Lemah, gampang tergoda, dan akhirnya ikut jatuh. Nah, kalau kita saja tidak bisa tahan terhadap ekspektasi masyarakat, ekspektasi jabatan, ekspektasi diri sendiri aja belum tentu. Ayo, berapa banyak kita punya New Year's resolution, aku mau turun 10 kilo. Wah, daftar gym, ya kan? Ya daftar kartu nih, mbok go-go, tapi kamu gak pernah pergi, kan gitu, saudara. Apa yang terjadi? Kamu gak bisa kok mengekspektasikan dirimu. Nah, bagaimana kita bisa tahan berdiri di hadapan Allah yang kudus? Dan saudara tahu efek dosa? Nih, efek dosa. Waktu saudara berdosa, apa yang terjadi? Saudara merasa bersalah. Saudara merasa malu. Makanya orang kenapa cari salah dan menyalahkan orang lain? Untuk apa? Menutupi rasa malu. Adam dan Hawa begitu berdosa, apa yang terjadi? Aku telanjang. Aku berusaha menutupi semua auratku dengan apa? Daun pohon ara. Oh, kita paling pinter. Cari daun pohon ara untuk menutupi rasa bersalah kita. Untuk menutupi rasa malu kita. Let's reflect and think. Ya. Reflect and think. Saya daratkan apa itu pohon ara, daun pohon ara yang suka kita pakai untuk menutupi rasa bersalah dan rasa malu kita. Kenapa? Coba kita pikir. Kenapa kita kerja keras sedemikian rupa untuk membuktikan diri? Kenapa kok kita kejar materialisme supaya kelihatan kaya? Kalau mbak bisa cuan, yang penting keren, cicilan semua. Kenapa kok kita hedonisme? Kenapa kok kita selalu ganti-ganti masuk dalam relasi meskipun itu toksik, merusak hidup kita, tapi kita selalu masuk ke relasi-relasi seperti itu. Tidak semua, tapi beberapa kita. Kenapa kok kayak gitu? Mengapa kita terjebak obsesi kecantikan dan perfeksionisme? Coba saudara dari tengah kota, coba saudara pergi ke Citraland, hitungan berapa klinik kecantikan. Hitungan, banyak. Business beauty is booming. Meskipun gak ada duit tetap botox. Tetap cantik, tetap ditarik. Benang. Kenapa? Semua itu cara manusia untuk bersembunyi dan menutupi rasa malu atas dosa. Kalau kita mau jujur, banyak pola hidup kita didorong oleh rasa malu yang kita sembunyikan itu. Makanya you have to be the best. You have to look beautiful. You have to look rich. Karena kita tahu dalamnya ada banyak sekali kekurangan. Dan saudara sendiri tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, ekspektasi teman, bahkan diri kita sendiri, ekspektasi mertua. Dan kita berusaha menutupinya. Begitu disinggung sedikit, tak buktikno. Kenapa? Because of this. Rasa bersalah, rasa malu. Sama seperti Adam dan Hawa menutupi diri dengan daun ara. Kita pun bersembunyi di balik pencapaian relasi pencitraan. Namun di hadapan Tuhan semua penutup itu tidak bisa menyembunyikan apapun. Rasa malu yang paling dalam itu tetap nampak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya di Mazmur 130 dikatakan kita tidak bisa tahan di hadapan Allah. Dan sebenarnya kita pun tahu kita tidak bisa tahan di hadapan ekspektasi diri kita sendiri.
Disinilah setiap minggu kalau kita itu melakukan pengakuan dosa. Pengakuan dosa adalah bentuk kasih karunia Tuhan untuk kita berhenti bersembunyi, berhenti menutupi rasa malu kita dengan usaha kita di sini. Disinilah kita lihat bahwa kabar baik di balik pengakuan dosa ada anugerah. Karena akhirnya kita bisa jujur, kita berhenti menutupi diri sendiri dan berhenti membuktikan diri. Dan memang kalau mau jujur kita itu lebih parah daripada yang kita bayarkan. Makanya Charles Spurgeon pernah ngomong gini, kalau orang ngerasani kamu, kalau orang ngomong buruk tentang kamu, ketahuilah kamu lebih buruk daripada apa yang dikatakan orang. Jack Miller dalam bukunya The Heart of Servant Leader, dia bilang begini, pada waktu kamu merasa kamu berdosa, tenanglah. Keadaanmu sebenarnya jauh lebih buruk dari yang kamu pikir. Kalau kamu mau jujur, hati kita, hati saya itu lebih bosok daripada yang saya pikir. Tapi ada kabar baiknya. Kasih karunia Allah juga jauh lebih besar daripada yang pernah kau bayangkan. Itulah sebabnya kita perlu pengakuan dosa tiap minggu. Itu untuk apa? Mengingatkan kita diselamatkan dari apa? Dari dosa yang menghancurkan itu, dari murka Allah yang adil. Kalau mau adil-adilan, habis kita. Dari rasa malu dan identitas palsu yang selalu berusaha kita tutupi. Jadi pengakuan dosa bukan hanya ritual bersalah. Pengakuan dosa menolong untuk mengingatkan kita, kamu itu diselamatkan dari apa? Hari ini, kalau saudara sering datang gereja itu sesudah pengakuan dosa, coba pikir ulang. Tahukah saudara cuma 52 minggu. Kapan saudara terakhir datang? Tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi saudara lihat, Tuhan ampuni Tuhan. Ini salahku. Ini dosaku. Para suami kalau saudara sering melakukan itu, permintaan maafmu akan lebih mudah. Para istri kalau kamu melakukan itu, engkau gak akan pakai egomu untuk menutupi dirimu. Para businessman, semua kita dari sini. Kalau kita mulai belajar untuk seperti itu, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi kita mulai berperkara dengan hati kita sendiri. Nah, mari kita lanjutkan. Lihatlah ayat berikutnya. Mazmur 130 tidak berhenti di jurang dan di lobang. Ada satu kata kecil yang penuh kuasa. Tetapi, ayat 4, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi padamu ada pengampunan. Nah disinilah saya mau masuk ke dalam poin yang kedua. Tetapi, maksudnya apa? Meskipun aku ada di jurang, meskipun aku gagal, meskipun aku penuh rasa malu, meskipun aku sering bersembunyi, tapi saat aku datang kepada Tuhan, saat aku jujur di hadapan Tuhan, ada pengampunan, ada kasih setia, ada penebusan penuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan bahwa ini adalah janji anugerah. Amin saudara. Bahwa ayat 7 dikatakan begini, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Kata-kata yang sama, chesed. Jadi berbicara tentang kasih setia yang tidak tergoyahkan. Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kasih setia ini tidak tergantung sama performamu, tidak tergantung sama kebaikanmu, tetapi sama keputusan Tuhan untuk tetap mengasihi saudara. Kasih setia ini bukan hanya mengobati rasa bersalah kita, tapi juga menyembuhkan rasa malu kita. Kasih seperti inilah yang membebaskan kita dari kebutuhan untuk selalu menutupi diri kita sendiri lagi. Saudara dan saya tidak perlu lagi membuktikan diri di hadapan Tuhan. Karena Dia memilih dan memutuskan untuk mengasihi Anda. Meskipun Anda gak layak dikasihi. Dengan kasih yang tidak akan pernah gagal. Nah pertanyaannya kan begini saudara. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya? Bagaimana Tuhan menunjukkan chesed-Nya kepada kita yang penuh dengan rasa malu dan rasa bersalah? Bagaimana Tuhan mengobati rasa bersalah itu, menyembuhkan rasa malu kita? Bagaimana kasih itu membebaskan kita dari kebutuhan untuk selalu menutupi diri dengan daun pohon ara yang palsu itu tadi? Disinilah kita lihat firman Tuhan, ini luar biasa. Ayat 8, baca sama-sama ayat 8. 1, 2, 3, petunjuknya di sini. Dialah yang akan apa? Membebaskan Israel dari segala. Dialah di sini dalam bahasa aslinya bukan cuma dialah,
Tetapi dialah di sini, NIV menjelaskan begitu jelas, katanya gini, He himself will redeem Israel from all their sin. Menarik di sini. Dia tidak kirim nabi, dia tidak memberikan hanya sabdanya, tapi dirinya sendiri. Nah, disinilah yang menarik karena pemazmur sudah percaya bahwa Allah sendiri yang akan menyiapkan jalan untuk mengampuni dan menebus. Namun pemazmur di sini dia belum tahu gimana caranya Allah melakukannya. Dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan mengampuni, Tuhan akan menebus aku yang penuh dosa yang ada di dalam lubang jurang yang dalam, yang penuh dengan rasa malu, yang berusaha menutupi diriku sendiri. Aku bertobat. Aku tidak cuman hanya bilang bahwa aku adalah korban keadaan. It's my fault. Have mercy on me. Dan dia tahu Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menebus. Namun dia belum tahu caranya bagaimana Tuhan melakukannya. This is where the gospel connection is. He himself, Allah sendiri yang turun tangan. Memberikan jalan keluar bukan dengan menyodorkan aturan baru, tetapi sebagai pribadi yang menarik kita keluar dari jurang kegelapan dosa dan lubang kebinasaan maut. Bagaimana dia melakukan itu? Pada waktu dia lahir di kandang yang hina. Pada waktu dia memilih bukan di Yerusalem, kota yang megah dan besar, atau di istana raja yang mulia, tapi di Bethlehem, kota yang paling kecil. Tempat tidurnya palungan yang paling bau, busuk, najis. Untuk saudara yang busuk, bobrok, najis, lemah, dan kecil. Dan dia hidup selama 33 tahun. Hidup tanpa dosa. Menghidupi kehidupan yang sempurna yang seharusnya kita hidupi. Tapi dihukum seperti orang yang berdosa. Dihukum seperti penyamun. Dia disalibkan bersama dengan 2 penyamun. Bahkan ditukarkan hidupnya dengan Barabas, seorang pembunuh. Yesus gak pernah membunuh, tapi dibunuh untuk menggantikan hidup seorang pembunuh. Disalib Yesus Kristus, masuk ke dalam jurang kegelapan yang paling pekat, dibuang di dalam lubang yang paling mengerikan, diperlakukan sebagai yang bersalah dan terdakwa, ditelanjangi, kemaluannya ditontonkan, dihina, dipermalukan. Masih ingat? Waktu kamu rasa bersalah, kamu rasa malu? Itu yang Tuhan tanggung. Rasa malumu, dia ditelanjangi, dihina, dipermalukan, disiksa, ganti kita, untuk kita. Supaya kita menerima terang. Dia dibuang ke tempat yang paling gelap, supaya saudara dapat menerima terangnya yang kekal. Dia dibuang di dalam lubang yang paling mengerikan, ditolak, supaya saudara menerima pelukan Bapa yang penuh kasih. Supaya saudara dibenarkan. Status Kristus jadi status kita. Saudara yang penuh dengan rasa malu, yang berusaha menutupi dirimu dengan pencapaian, pembuktian, pencitraan, saudara menerima jubah keselamatan, kemuliaan, saudara dipulihkan. Inilah yang disebut para teolog bilang a beautiful exchange. Karena Adam, there's a tragic exchange. Adam mengalami pertukaran yang tragis. Kenapa? Dia menukarkan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan ingin jadi Tuhan. Tapi disalib, Tuhan tukar tempat sama saudara. Kita yang ingin jadi Tuhan, malah sang Tuhan jadi kita. Supaya kita bisa jadi anak-anaknya. Kok bisa? That's what Jesus did.
Dia melakukan itu bahkan sebelum saudara berpikir untuk bertobat. Roma 5, Rasul Paulus berkata di Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 8, baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Bukan saat kita mampu, bukan saat kita kuat, bukan saat kita hebat, tapi saat kita paling dalam keadaan yang paling tidak berdaya. Ini menghancurkan effort self-salvation. Ini menghancurkan usaha kita untuk menyelamatkan diri sendiri. Inilah tangan penebusan dari surga yang menarikmu keluar dari jurang dan lobang kegelapan. Ini bukan tips atau langkah-langkah untuk saudara dapat diselamatkan, bukan. Tetapi ini adalah kasih karunia Tuhan. R.C. Sproul di dalam bukunya What We Are Saved From berkata begini. Tuhan yang seharusnya memurkai kita, Tuhan yang seharusnya menghukum kita adalah Tuhan yang sama, yang menyediakan jalan keselamatan dan penebusan itu melalui dirinya sendiri, melalui Yesus Kristus. Dan dia berkata begini, kita diselamatkan oleh Allah, dari Allah, melalui Allah, dan untuk Allah. And that is the gospel. Itulah kabar baik Injil. Artinya Allah dalam kasih-Nya sendiri menyediakan jalan keluar, yaitu Yesus Kristus. Dia yang menanggung murka Allah di salib, menggantikan saudara dan saya. Jadi di dalam Injil kasih Allah bukan mengabaikan murkanya, melainkan menggenapinya di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita sekarang bisa menikmati Dia. Kita bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. This is the assurance of pardon. Inilah berita anugerah. Inilah kepastian penebusan. Roma 8 ayat 1. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik. Amin saudara. Inilah Injil. There's no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Datang kepada Dia. Dan yang terakhir saudara, kuasa yang lahir dari pengakuan dosa. Di ayat 5 dan ayat 6 menarik saudara, dikatakan begini. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali. Saudara, bahasa yang dipakai menanti-nantikan, mengharapkan. Bahasa yang dipakai di bagian ini bersifat apa? Terus menerus. Katakan sama-sama, terus menerus. Bukan cuma sekali, tapi apa? Terus menerus. Perhatikan di sini. Ini menunjukkan apa? Pertobatan sejati bukan hanya lega dari perasaan bersalah sekali. Habis itu that's it. No. Namun menantikan Tuhan sendiri apa saudara? Terus menerus. Inilah alasan dari liturgi confession, pengakuan dosa, dan berita anugerah dilakukan setiap minggu. Supaya kita dilatih untuk tidak bermegah. Untuk tidak melihat diri sebagai korban. Untuk belajar mengaku, ya Tuhan aku ini butuh Engkau. Belajar untuk tidak menutupi rasa malu kita dengan pencitraan-pencitraan dan pembuktian diri. Supaya kita dapat datang kembali dan memandang dan berharap kepada Tuhan lagi dan lagi. Saudara, kalau saudara pikir ya, mungkin hari Minggu saudara semangat. Wah, luar biasa. Senin masih lumayan karena biasanya sermon notes itu ya. Catatan khotbah itu dikirim hari Senin, Selasa gitu. Masih lumayan. Tapi Rebo saudara mulai gegeran sama bojomu. Terus saudara gegeran pagi, saudara ke perusahaan, ke toko, tokomu sepi. Mulai yang menjadi jalan keselamatanmu adalah BCA-mu.
mateng ini, tanggal tua. Sudah mulai uring-uringan, ya kan saudara ya? Habis itu saudara pulang, anakmu bertingkah, saudara mulai marah-marah. Lupa udah semua. Habis itu dinyek sama orang. Walah kon iku. Oh maya, tak bukti kon. Wah, lupa semua. Saudara tahu kenapa? Hatimu mudah lupa. Lalian. Ngomong kanan kirimu. Kon iku lalian. Katakan, kamu tuh mudah lupa. Terus kalau Anda diomongin gitu, kata, podo ae kon yo. Ngomong. Loh ini boleh ngomong, silakan ngomong. Lupa. Betul atau tidak? Wah, waktu tadi saudara saya lihat ada yang begini-begini tadi sudah. Aduh disentuh Tuhan. Keluar di sana eker-ekeran parkir lali saudara. Betul? Ya kan? Inilah alasan kenapa kita butuh liturgi. Saudara, Augustine of Hippo dalam bukunya The Confession dia bilang begini. Esensi dosa adalah kasih yang rusak, kasih yang salah arah. The essence of sin itu bukan melakukan perbuatan jahat. Tapi mulainya dari hati. Hatinya kasih yang salah. Itu yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Dosa. Pembuktian diri, menutupi diri, merasa diri victim. Nyalahkan anggota dewan padahal dirinya juga gak beda. Saudara, ini yang terjadi. Makanya liturgi, confession and assurance itu bukan sekedar ritual formal, tapi latihan mingguan untuk menata ulang kasih kita. Yang setuju katakan amin. Liturgi, confession and assurance itu untuk berhenti, mengingatkan kita untuk berhenti mencintai penyelamat-penyelamat palsu. Kita tuh punya penyelamat palsu banyak. Kita punya kasih yang salah arah seperti tadi katanya Augustine, kasih yang palsu, kasih yang asing. Dan itu menjadi penyelamat palsu kita. Dan liturgi menolong kita untuk berhenti mencintai penyelamat palsu dan kembali menarik kasih kita kepada Tuhan. Makanya waktu saudara mengakui dosa dan menelanjangi kasih yang salah itu. Dan saudara kembali menata ulang kasih dan saudara menerima berita anugerah. Dan saudara memandang kepada Kristus. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara sebagai penutup. Ada satu cerita, seorang ayah dengan anaknya yang masih kecil. Anaknya itu sedang menikmati lollipop besar. Ayahnya tanya, mana yang lebih kamu suka? Which one do you love more? Bahasanya love more. Kalau di Indonesia suka. Tapi kalau ini love more. Lollipop ini atau uang $20? Anaknya ini langsung dengan lantang. Lollipop! Wah kan gitu saudara ya. Terus kemudian papanya bilang, you love lollipop ini atau anjing kita, our dog? Dia langsung jawab, lollipop! Gitu. Begitu saudara ya. Akhirnya sang ayah bilang, kamu lebih cinta mamamu atau lollipop? Dia mikir sebentar. Lollipop! Dia bilang gitu saudara. Ya of course tentu saja dia tidak benar-benar lebih cinta lollipop itu daripada mamanya. Tapi gini saudara. Lollipop itu saat itu lebih nyata, lebih manis, dan lebih terasa. Sudah tahu? Anak kecil itu persis kayak kita. Hal-hal dunia sering lebih nyata dan lebih manis daripada kasih Kristus. Itulah sebabnya hati kita condong kepada dunia. Itulah sebabnya hati kita tergiur sama kerlip-kerlipnya dunia. Itulah sebabnya setiap minggu kita perlu ditata ulang oleh liturgi. Supaya kita tidak jatuh. Supaya kita diingatkan karena kita suka lupa. Thomas Chalmers di dalam bukunya Explosive Power of New Affection, dia berkata begini. Satu-satunya cara untuk mengusir kasih yang lama adalah dengan kuasa yang lebih besar dari kasih yang baru. Artinya begini saudara. Kita gak bisa ngomong gini. Stop suka uang. Stop cinta uang. Kan firman Tuhan bilang cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Sopo sih gak demen duit? Angkat tangan. Gak ada kan? Stop cinta uang. Stop cari pengakuan. Gak bisa. Stop cintai lollipop itu. Gak bisa. Gak akan tembus. Satu-satunya cara gimana? Hati kita harus dipikat ulang oleh kasih Kristus. Lagi dan lagi.
Kita harus menemukan kasih yang lebih indah daripada apa yang dunia, uang, pengakuan manusia, lollipop itu tawarkan. Hati kita perlu dibuat terpesona lagi kepada Kristus lagi dan lagi. Sampai dia lebih indah, lebih manis, lebih nyata dari apapun di dunia ini. Setiap minggu melalui liturgi, pengakuan dosa menolong kita menelusuri emosi sampai ke akar kasih yang palsu. Kenapa kamu khawatir? Karena kamu menaruh rasa aman dan kendali di luar Tuhan. Jangan-jangan keamananmu di uang. Oh, bertobat, ampuni Tuhan. Kenapa kamu pahit? Karena kamu merasa harga dirimu dan pengakuanmu ada di mertuamu, ada di teman-temanmu selain Tuhan. Makanya kamu pas lagi mereka ngomong gak enak, kamu pahit. Kenapa kamu takut? Kamu bersandar pada sesuatu yang lain selain Tuhan. Kamu bertobat pada waktu kamu melihat salib menegakkan kasih baru. Kasih Tuhan yang lebih nyata dari semua lollipop dunia ini. Amin, saudara. Saudara, dulu saya tidak pernah menganggap liturgi itu penting. Apalagi pengakuan dosa. Boro-boro, saudara. Yang saya cari dalam ibadah dari dulu itu adalah perasaan lega. Saya senang sama lagu, saya senang sama musik. Saya datang untuk nyanyi lagu-lagu yang mendayu, yang menyentuh perasaan, yang membuat saya menangis. Saya ingin merasakan suasana yang membuat hati saya nyaman dan tersentuh. Terus saya bilang, worshipnya hari ini ngangkat, menyentuh hati saya. Bahkan terus terang firman Tuhan yang saya sukai adalah firman yang memotivasi saya, yang menginspirasi saya. Sehingga waktu saya pulang saya bisa, aku bisa. Tetapi setiap kali pulang dari ibadah, saya harus berhadapan dengan realita. Ada kekhawatiran, identitas yang meronta-ronta untuk membuktikan diri. Bahkan kemarahan yang tidak selesai, ada rasa malu, ada kekhawatiran. Saya pikir yang saya butuhkan mungkin doa pelepasan. Mungkin saya butuhkan adalah kebaktian yang lain. Makanya saya rajin. Saya bisa pergi ke beberapa kebaktian, ke persekutuan doa malam. Saya pikir saya butuh dijamah Tuhan melalui puji-pujian lagi. Sampai satu kali saya muak dengan itu semua karena semua pergumulan saya tidak ditemukan jawabannya. Saya kecewa sama Tuhan. Saya tidak menemukan jawabannya karena teologi saya, pengetahuan saya hanya berdasarkan pengalaman emosional dan semua itu sangat dangkal. Sampai satu kali saya menghadiri sebuah konferensi gereja yang sebenarnya di luar kebiasaan dan tradisi saya. Di konferensi itu saya nggak tahu lagu-lagunya. Konferensi itu lagu-lagunya hymn, pakai piano, gitar saja. Kok nggak keren ya? Yang khotbah opa-opa tua. Ibadahnya sederhana, tidak hingar-bingar seperti konser. Nggak ada chord-chord yang membuat bulu kuduk merinding. Tapi saya mulai menyadari sesuatu. Saya nggak bisa nyanyi lagunya, tapi liriknya membuat saya menangis. Saya melihat salib. Saya nggak bisa nyanyi lagunya, tapi saya melihat saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan hanya dari liriknya. Bacaan firmannya membosankan biasanya. Ayat demi ayat. Semuanya tersusun seperti sebuah cerita yang utuh. Ada pengakuan dosa. Pertama kali saya ngerasain aku butuh mengaku dosa. Ada berita anugerah. Dan ketika firman-Nya diberitakan, itu pusatnya adalah salib Kristus. Di sana saya benar-benar dijamah Tuhan. Tidak seperti sebelumnya. Bukan dengan musik yang mendramatisir, bukan dengan khotbah motivasi yang berapi-api dan menginspirasi, bahkan tanpa musik, hanya silent. Hati saya menangis tanpa henti sejak tengah khotbah. Saya nggak bisa berhenti karena saya melihat keindahan Injil. Hati saya terpesona sama Kristus. Dan sejak saat itu cara pandang saya berubah. Saya mulai serius belajar. Apa sih arti jadi Kristen? Teologi saya mulai terbentuk. Saya mulai sadar. Ternyata liturgi itu penting. Setiap minggu aku perlu dengar ini. Setiap minggu aku perlu merenungkan ini. Setiap minggu aku perlu mengaku dosa. Kuasa yang luar biasa. Bukan sekedar rutinitas. Tapi sebuah alur yang menolong hati saya
untuk ditata oleh Injil. Hati saya, emosi saya perlahan disembuhkan. Saya tidak lagi cari-cari pelepasan emosional. Saya belajar menghargai liturgi. Karena di dalamnya saya melihat Tuhan makin indah. Kristus mempesona hati saya. Saudara, saya masih jatuh bangun. Belum sempurna. Tapi saya membagikan ini untuk mengundang kita semua bersama-sama. Ayo berjalan bersama di dalam perjalanan iman ini. Mari kita alami bagaimana Injil melalui liturgi, melalui pengakuan dosa, melalui berita anugerah, mengubah kita, membentuk kita, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Confession and assurance setiap minggu itu seperti spiritual rehab center bagi hati kita. Setiap minggu hatimu dibongkar, hatimu ditata ulang, hatimu diarahkan kembali kepada kasih Allah yang sejati. Pertanyaan reflektifnya, saat saudara merasa bersalah, saat saudara merasa malu, kamu lari kemana? Menutupi diri atau datang kepada Tuhan? Bukan sebagai victim, tapi bilang, Tuhan, aku butuh Engkau, ini salahku, ini dosaku. Maukah engkau memberi diri, mengaku dosa dan menerima berita anugerah dalam Kristus. Sehingga kasih di dalam hatimu yang sering salah arah itu dapat ditata ulang. Apa kasih palsu yang masih sering kamu andalkan? Mau? Lepaskan itu. Pandang kepada kasih Kristus untuk menggantikannya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Kita akan menyanyikan lagu All I Have Is Christ. Dan sambil kita menunggu para pemusik, saya akan membacakan implikasi Injil. Orang berinjil mengaku bahwa dirinya berdosa dan bobrok, namun sadar bahwa di dalam Kristus dia berharga. Katakan sama-sama, saya berharga. Katakan sama-sama, saya dikasihi. Katakan sama-sama, saya diterima. Amin. Orang berinjil tidak lagi menutupi dirinya dengan pengakuan dan pembuktian dari manusia. Karena kasih Kristus memenuhi hatinya dan memberikan identitas yang baru. Orang berinjil tidak lagi diperbudak oleh penyelamat palsu. Sebab kasih Kristus yang baru lebih manis, lebih kuat untuk mengusir segala kasih yang palsu. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dulu Hilang dalam kelam, hatiku tersesat, dosa sama kan sengatnya buatku binasa. Harapanku telah menyimpang, tolak kehendakmu. Kasih-Mu yang membuatku terima anugerah-Mu. Nyanyikan sama-sama, haleluya. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, Yesus hidupku. Yesus hidupku. Minggu lalu kita belajar makna haleluya. Halal, bermegah hanya pada Tuhan. Sewaktu ku hilang arah, katakan. Sewaktu ku hilang arah, butakan kasih-Mu. Engkau melihat diriku, tuntun ke salib-Mu. Dan ku pandangkan kasih-Mu, Kau tanggung dosaku. Kau menyerap murka Bapa, ku dapat rahmat-Mu. Katakan sama-sama, haleluya. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Amin. Deklarasikan ini. Sekarang ku jadi milik-Mu.
sekarang ku jadi milikmu dan hidup kalau kita bisa taat, itu semua karena karunia-Nya. Amin. Bapa, pakailah hidupku surut kehendak-Mu, biar ku memuji-Mu, memuji-Mu selalu, agungkan nama-Mu. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Haleluya. All I have is Christ. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Dalam keadaan berdoa, mari sama-sama kita melakukan liturgi responsif. Saya akan membacakan ini dan saudara meresponinya dengan doamu, dengan hatimu. Saudara-saudara kita sudah mendengar firman dari Mazmur 130. Kita semua ada di jurang yang dalam, jurang dosa, rasa bersalah, rasa malu. Tetapi padamu ada pengampunan, ya Tuhan. Padamu ada kasih setia yang tidak pernah gagal. Siapakah kita yang dapat bertahan di hadapan Allah? Tidak seorang pun. Namun di dalam Kristus kita diampuni. Dosa kita dihapus. Rasa malu kita dipulihkan. Kita menjadi berharga di dalam Dia. Di kayu salib, Yesus menanggung seluruh dosa kita. Dia menggantikan kita supaya kita bisa berdiri sebagai anak-anak yang dikasihi Bapa. Inilah kabar baik Injil. Inilah berita anugerah dan kepastian penebusan kita. Mari kita tidak lagi bersembunyi, tidak lagi menutupi diri. Datanglah dengan jujur, dengan hati yang terbuka di hadapan Allah. Kami percaya kasih karunia-Mu akan khususan-Mu lebih besar daripada dosa kami. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami datang mengaku bahwa kami sering jatuh, sering menutupi rasa bersalah kami dengan usaha kami, dengan pembuktian diri, pencapaian kami. Tapi hari ini kami kembali memandang kepada salib. Kalau saudara mau merespon ini, saudara bisa taruh tanganmu di hatimu. Minta Tuhan menata ulang hatimu. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Kristus Engkau menata ulang kasih kami. Ada pengampunan penuh. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kasih-Mu menyembuhkan rasa malu kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak bersembunyi di balik semua pencapaian-pencapaian pencitraan kami. Ajar kami terus belajar bertobat untuk memandang keindahan-Mu. Hidup sebagai anak-anak yang sudah diampuni, ditebus dan dikasihi. Kami bersyukur untuk liturgi yang Kau berikan kepada gereja-Mu. Melalui pengakuan dosa, melalui berita anugerah. Setiap minggu, 52 minggu setahun, Engkau menata ulang hati kami. Mengarahkan kasih kami kembali. Engkau mempesona hati kami lagi dan lagi. Engkau membentuk kami semakin serupa dengan diri-Mu. Biarlah kami tidak menganggap itu sebagai rutinitas biasa, tetapi menjadi sarana anugerah yang powerful, di mana Engkau membentuk hati kami lagi dan lagi. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah firman dan ibadah hari ini meneguhkan kami untuk berjalan di minggu yang baru dengan hati yang sudah ditata oleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang. Biarlah engkau menjadi penyalur kasih karunia. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. Tuhan memberkati.